Oke, mari kita bahas fenomena yang satu ini. Kalian mungkin tahu, di pasar modal Indonesia itu ada kekuatan-kekuatan raksasa yang bergeraknya diam-diam aja. Persis di bawah radar. Nggak ada wawancara, nyaris tanpa publisitas, tapi wow, perputaran kapitalnya bener-bener masif. Nah, hari ini kita bakal ngebedah barang-barang secara objektif. Gimana sih sebenarnya arsitektur bisnis dari seorang konglomerat yang super berpengaruh? Happy Hapsoro. Kita akan coba petakan strategi besarnya, mulai dari mesin investasinya sampai ke portofolio bisnisnya. Jadi ini agenda kita ya. Pertama, kita bakal kenalan dulu dengan sang konglomerat di balik layar. Kedua, kita bongkar mesin investasinya. Terus yang ketiga dan keempat, kita lihat gurita bisnisnya di sektor energi dan juga ekspansi di properti dan gaya hidup. Dan terakhir, kita bakal sentuh sedikit pusaran kasus hukum yang sempat menguji tata kelola kerajaannya. Langsung aja kita mulai. Bagian pertama, sang konglomerat di balik layar, The Architect. Nah, di kalangan pelaku pasar modal, beliau ini sering banget dijuluki sebagai silent tycoon. Ini sebenarnya paradoks yang lumayan menarik. Kenapa? Karena persona publiknya itu benar-benar senyap, tapi coba perhatikan manuvernya di bursa saham. Sangat agresif dan suaranya paling lantang. Ekspansi bisnisnya itu selalu terukur, masif, dan pastinya konsisten. Terus siapa sih sebenarnya sosok penguasa di balik kode saham raksasa kaya Raja dan pendatang baru Ratu ini? Pastinya kekuatan ekonomi sebesar ini nggak dibangun cuma dalam semalam ya. Beliau ini mewarisi naluri bisnis yang kuat dari sang ayah, Bambang Sukmono Hadi. Lalu di tahun 1998, ia menikah dengan Puan Maharani. Sebuah momen yang pada dasarnya menyatukan modal ekonomi dengan modal politik Tra Soekarno. Tapi satu hal yang harus kalian catat di sini. Ia secara sadar memilih jalurnya sendiri di dunia bisnis murni. Ia lebih memilih untuk mengamankan aset fundamental negara tanpa terjun langsung ke ranah politik praktis. Lanjut ke bagian 2, mesin investasi sang tycoon, The Foundation. Sekarang, kalian mungkin mikir, gimana caranya dia bisa ngendaliin itu semua? Nah, jantung atau inti dari semua manuver korporasinya itu ada di PT Basis Utama Prima, atau biasa dikenal dengan Basis Investment. Dan coba tebak seberapa besar kendalinya? Absolut! Tepat di angka 99,99%. Luar biasa kan? Terus sisa 0,01%-nya kemana? Itu dipegang oleh Ketua Kadin Indonesia, Arsyad Rashid. Ini bukan sekedar angka sisa ya, tapi sebuah kemitraan strategis yang otomatis membuka akses jaringan profesional korporasi yang sangat-sangat luas. Kalau kita mau tahu rahasia kelincahannya, kita harus lihat lisensi KBLI-nya. Basis Investment ini jujur aja bukan sekedar perusahaan holding biasa. Bisa dibilang ini tuh semacam kunci master. Mereka punya jalan masuk legal ke konstruksi jalan tol, perdagangan besar, real estate, sampai ke konsultasi akuisisi. Struktur yang kayak gini nih yang bikin Hapsoro bisa bermanuver lompat dari satu sektor ke sektor lain dengan super mulus. Benar-benar sebuah instrumen akuisisi yang sangat sistematis. Masuk ke bagian 3, gurita bisnis sektor energi. Ini dia pilar utamanya. Disinilah kita bisa lihat jelas gimana Hapsoro menguasai sektor minyak dan gas. Di sebelah kiri kita punya Raja. Ini ibaratnya kapal induk untuk urusan infrastruktur gas dari midstream sampai downstream. Contohnya kayak pipa distribusi. Nah, di sebelah kanan ada Ratu. Ini adalah entitas spin-off yang fokusnya khusus memproduksi minyak di sektor hulu. Kalau digabungin, sinergi keduanya ngasih Hapsoro kendali penuh atas siklus pasokan energi. Dari sumurnya langsung nyambung ke pipa distribusinya. Cerdas banget kan? Dan skala operasi mereka itu beneran nggak main-main. Bayangin aja, proyek gas di Blok Rokan Riau nilainya tembus lebih dari 300 juta dolar atau sekitar 4,2 triliun rupiah. Di situ, RA Jaya memegang 25% investasi bermitra langsung sama anak usaha Pertamina. Kemitraan gede kayak gini tuh bukan cuma soal ngejar untung tahunan ya, tapi secara strategis menempatkan perusahaan Hapsoro sebagai pemain kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional kita. Ngomongin soal pertumbuhan agresif, sektor hulunya juga nggak mau kalah. Ratu ini kan baru banget IPO di awal tahun 2025, dan harganya langsung melonjak tajam sampai perdagangannya sempat di stop sementara. Nah sekarang setelah mengelola Blok Cepu, Ratu langsung tancap gas buat mengakuisisi ladang gas di Selat Madura. Ini manuver yang bener-bener taktis. Oke, kita masuk ke bagian keempat, ekspansi properti dan gaya hidup, the lifestyle assets.
Ternyata, kerajaan bisnis ini nggak cuma menggantungkan nasib di energi fosil loh, portofolionya udah menyebar luas ke industri gaya hidup premium. Coba perhatiin deretan saham ini. Ada BUVA yang mengelola resor mewah Alila Bali. Terus Mina, ini yang pegang villa eksklusif De Santai di Sanur. Belum lagi ada jaringan hotel budget PSKT, sampai sini yang unik banget karena mengawinkan bisnis akomodasi dengan tambang batu bara. Jadi jelas ya, beliau ini memetakan asetnya dengan sangat rapi, dari mulai kelas menengah sampai ke level kemewahan kelas atas. Dan yang bikin geleng-geleng kepala ada di slide ini. Angka 1073%. Gila kan? Ini adalah lonjakan laba bersih BOFA pada tahun 2025. Lewat momentum pulihnya sektor pariwisata dan adanya restrukturisasi utang, investasi Hapsoro membuktikan karakternya. High risk, high reward. Dia itu ibaratnya punya insting tajam buat masuk ke perusahaan yang lagi undervalued, nyuntik modal ke situ, terus panen untung gila-gilaan pas momentumnya datang. Nggak berhenti di situ aja, ekspansinya terus berlanjut ke sektor logistik dan bahkan energi masa depan. Lewat perusahaan CBRE, ia menguasai logistik laut. Contohnya kayak kapal tunda yang fungsinya ya untuk ngedukung distribusi energinya dia sendiri. Terus yang menurut saya sangat visioner, lewat perusahaan Foru, ia mulai melebarkan sayap ke inovasi energi terbarukan. Jadi semuanya muter dan saling dukung. Sebuah strategi yang super komprehensif. Masuk ke bagian kelima, pusaran kasus BTS Kominfo. Ujian sebenarnya. Gini ya, setiap konglomerasi raksasa itu pasti ada masanya menghadapi yang namanya stress test. Dan ujian paling berat buat struktur kayak gini biasanya datang dari ranah hukum. Mari kita lihat isu ini secara objektif lewat kacamata resiko tata kelola perusahaan. Logikanya sederhana, ketika satu orang memegang kendali nyaris 100% atas sebuah holding, sekecil apapun isu hukum yang menimpa pucuk pimpinannya, itu otomatis bakal nyiptain resiko reputasi dan bikin sentimen pasar jadi bergejolak. Nah, biar jelas, ini urutan fakta-faktanya. Kasus proyek Menara BTS 4G Bakti ini ditaksir merugikan negara sampai 8,03 triliun rupiah. Kasus ini pada akhirnya menyeret Direktur Utama Basis Utama Prima sebagai tersangka dan di waktu yang sama mantan Menteri Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara. Karena Hapsoro menguasai 99,99% saham Basis Utama Prima, jelas namanya ikut tersorot oleh publik. Tapi ini hal penting yang harus digarisbawahi. Pihak kuasa hukum secara resmi telah membantah keras keterlibatan Hapsoro dan mereka menegaskan kalau perusahaannya beroperasi secara mandiri. Pada akhirnya, setelah melihat semua benang merah tadi, ini nyisain satu pertanyaan besar buat kita semua. Kira-kira, gimana persilangan antara kedekatan politik dan kapital yang supermasif ini bakal ngebentuk lanskap pasar modal Indonesia ke depannya? Keputusan seorang silent tycoon nyatanya nggak cuma sekedar ngegerak-gerakin grafik harga saham, tapi sangat berpotensi mengubah arah dan ketahanan infrastruktur negara kita secara keseluruhan. Sesuatu yang pastinya wajib banget kita pantau terus. Kita bakal melakukan bedah kasus yang sangat berbasis data, melihat langsung gimana transformasi kepemilikan Happy Hapsoro berubah wujud menjadi sebuah ekosistem aset real yang luar biasa masif. Pernah nggak sih kalian bayangin gimana jadinya kalau cuma dari satu nama investor aja, itu udah cukup buat menggoyang seluruh bursa? Nah, di Bursa Efek Indonesia, fenomena psikologis ini benar-benar nyata dan sering banget disebut sebagai efek Hapsoro. Intinya, sentimen pasar bisa langsung berubah drastis begitu nama beliau muncul di daftar pemegang saham. Coba perhatikan angka ini, 5.000%. Serius, ini gila banget kan? Ini adalah loncakan harga saham CBRE cuma dalam waktu 5 bulan aja di tahun 2025. Dan tahu nggak yang paling menarik? Kenaikan ini murni didorong sama rumor di kalangan investor retail soal afiliasi Hapsoro. Tapi begitu manajemen akhirnya membantah rumor itu, boom, sahamnya langsung nyungsep. Ini benar-benar jadi bukti nyata betapa kuatnya sebuah nama dalam mendikte sentimen pasar kita. Nah, biar kita nggak cuma kemakan rumor pasar yang fluktuatif, hari ini kita bakal membedah cetak biru kerajaan bisnis ini secara lebih objektif. Kita akan masuk ke 5 poin ini, mulai dari membedah efek Hapsoro, fondasi infrastruktur energi, properti premium, manuver di industri berat, sampai akhirnya kita rangkum dalam strategi utama aset realnya. Oke, bagian pertama. Mari kita bedah lebih dalam sebenarnya apa sih yang terjadi di balik efek Hapsoro ini. Buat paham manuver-manuvernya, kita jelas harus ngerti dulu konteks perdagangannya. Coba bayangin situasi IHSG di awal 2026 yang lagi bergejolak banget. Waktu itu, ada sekitar 21 juta investor retail yang masuk ke pasar modal. Efeknya apa? Bursa kita jadi super sensitif sama pergerakan anchor investor. Di pasar yang rentan banget sama penarikan dana asing ini, investor lokal kita tuh kayak terus-terusan nyari sinyal pergerakan dari toko-toko besar. Nah, dari sentimen pasar yang naik turun tadi, mari kita beralih ke bagian kedua, yaitu fondasi nyata kerajaan ini.
Inti infrastruktur energi. Di sektor ini, lembaran saham itu nggak cuma sekedar kertas, tapi benar-benar wujud fisik dari keamanan energi nasional kita. Poin krusialnya ada di RAJA alias Rukun Raharja. Lewat kendaraan investasinya, beliau sukses besar mentransformasi RAJA dari yang tadinya cuma pedagang gas biasa, sekarang jadi operator pipa dan pelabuhan yang masif banget. Ditambah lagi dengan RATU buat hulu migas dan Odira untuk gas bersih, portofolio ini benar-benar menguasai seluruh rantai pasok energi. Sekarang perhatiin deh kejeniusannya dalam mendaur ulang modal di sini. Jadi dia ngelepas sebagian kepemilikan Aretu lewat IPO. Dan tebak, sahamnya langsung meroket sampai 439%. Terus dana segar yang masuk nggak didiemin, tapi langsung dipakai sama Raja buat danangin ekspansi akuisisi LNG yang butuh modal raksasa. Dia dapat uang segar dari publik buat berkembang pesat, tapi tetap pegang kendali utama. Taktis banget kan? Bagian ketiga. Selain mengamankan energi, ternyata target besar berikutnya adalah sektor pariwisata, spesifiknya properti dan perhotelan premium. Sekarang lihat angka ini, 1.700% lebih. Bikin geleng-geleng kepala ya. Ini adalah performa saham BUVA selama 12 bulan. BUVA ini yang mengelola jaringan hotel mewah Alila di Bali. Tapi tunggu dulu, lonjakan setajam ini bukan tanpa alasan fundamental loh. Kenaikan ini benar-benar didorong sama perputaran laba bersih luar biasa yang berhasil tembus 99,19 miliar di tahun 2025. Nah, kalau kita bandingin valuasi saham-saham perhotelan ini secara objektif, ada yang aneh banget. Perhatikan posisi Mina. Mina ini punya kapitalisasi pasar masif sebesar 3,15 triliun rupiah, padahal total pendapatannya cuma 9 miliar aja. Kok bisa? Alasannya jelas, Mina ini diposisikan murni sebagai value play. Mereka punya aset kepemilikan lahan super strategis seluas 4 hektar di Sanur yang siap dikembangkan. Jadi ini jelas investasi buat masa depan. Terus pertanyaannya, gimana cara dia jaga kas biar tetap aman? Walaupun Bufa lagi sukses-suksesnya, Hapsoro dan afiliasinya malah mutusin buat ngelepas saham senilai 250 miliar rupiah di bulan Maret 2026. Tujuannya sangat terukur, dia mau membebaskan likuiditas tunai karena ada aksi korporasi yang jauh lebih raksasa di depan mata, yaitu rights issue sebanyak 50 miliar saham. Mundur selangkah buat nyiapin lompatan besar. Masuk ke bagian keempat, ekspansi ke industri berat. Ini menurut saya manuver yang paling agresif yang pernah kita lihat sejak tahun 2025. Disinilah letak kejutannya. Perhatikan gimana perusahaan sini bertransformasi secara drastis dari yang tadinya cuma mengelola hostel di Cikarang, tiba-tiba berubah wujud jadi holding tambang. Sinerginya benar-benar sirkuler dan cantik banget loh. Hapsoro kan punya 20,51% saham di PT RO. Nah, sini ngakuisisi aset tambang dari PT RO. Terus, teknologi operasionalnya PT RO dipakai lagi buat ngoptimalkan tambang barunya sini ini. Ekosistemnya benar-benar muter dan terintegrasi luar dalam. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Dengan semua pilar yang udah terbangun tadi, mari kita simpulkan lewat gambaran besarnya, strategi utama aset real. Kalau kita gabungin semua kepingan teka-teki ini, kelihatan banget bedanya antara rencana jangka panjang dan manuver taktis sesaat. Untuk aset antar generasi, dia bangun kekuatan di Raja dan sini dengan aset fisik beneran. Tapi di sisi lain, dia juga super tangkas mengeksekusi aset tertekan kayak padi. Dia masuk kilat, bikin harga di retail melonjak tajam, terus keluar sepenuhnya bawa untung setahun kemudian. Bener-bener eksekusi yang tajam. Dan lewat struktur kepemilikannya, misalnya di Mina ini, kita bisa memetakan arsitektur kekuasaannya dengan jelas. Kendaraan investasi utamanya, yaitu PT Basis Utama Prima, yang dia miliki hampir 100% bareng Arsyad Rachid, itu memegang lebih dari 30% saham. Ditambah lagi dengan hampir 20% kepemilikan langsungnya. Formasi ini ngunci kendali absolutnya. Buat nentuin masa depan dari aset fisik lahan Sanur tadi, melihat momentum teknikal komoditasnya sekarang, kita jadi makin paham seberapa solid ekosistem aset real yang dia bangun. Dengan gabungin operasi tambang fisik secara langsung, manajemen sini bahkan pede banget memproyeksikan potensi pendapatan jangka panjang yang tembus hingga 30 triliun. Ini nyiptain dinding pelindung yang tebel banget buat jaga stabilitas portofolionya, bahkan waktu IHSG sempat anjlok parah karena asing cabut di awal 2026 kemarin. Jadi, sebelum kita tutup bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian renungkan. Dari semua manuver triliunan rupiah tadi, akankah portofolio ini benar-benar bisa menjembatani celah antara valuasi yang spekulatif dengan profitabilitas industri jangka panjang?
Cetak birunya udah jelas dan terstruktur. Perpaduan antara sentimen retail dan aset keras. Tapi pada akhirnya, ujian sesungguhnya dari kerajaan ini ada di eksekusi operasionalnya. Terima kasih udah ikut belajar hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan materi seru berikutnya.